Wih, jackpot cuy. Beneran nih. Anjay. Dia katanya udah gak sanggup menjalani hidup penuh tekanan. Suaminya kecanduan judi online. Bu Ati main game apa sih? Iya nih, game yang lagi viral dan gacor banget ini. Loh, itu kan game judul, Bu. Ini komplek udah kayak kuburan ya. Sepi banget. Ya iyalah, wajar Bray. Abis hujan dari siang sampai sore, orang jadi pada malas keluar. Kita main game aja yuk. Ayolah, siapa takut? Gaskeun. Nah, mati kan dia. Kena ulti gue. Rasain lu. Ah, lo mah cuma nyampah doang aja, bangga. Itu gue yang bikin dia sekarat. Bodoh amat. Yang penting gue dapet kill. Udahlah Bim, terima aja. Emang faktanya si Adam lebih jago kan kalau main beginian. Nggak kayak lo, cupu banget mainnya. Alah, bacot lo. Ya elah, kenapa ada iklan sih? Dari kemarin HP gue begini nih. Tiba-tiba muncul iklan terus. Kebanyakan download film Jepang sih lo. Sialan lo. Hati-hati tuh Bim. Itu bisa aja malware, adware, atau usaha penipuan. Makanya lo jangan kunjungin situs-situs yang gak jelas. Apa harus gue servis aja nih HP ya? Tapi game apaan nih? Keren banget. Bisa dapat jackpot gede. Duitnya bisa dicairin lagi. Duit nih Bray. Duit. Alah, jangan aneh-aneh lagi deh Dim. Baru juga dibilangin sama Dimas kalau itu usaha penipuan. Itu tuh pasti slot. Judi online. Lagian di dunia ini mana ada sih yang dapat duit cuma-cuma? Ini bukan cuma-cuma Bray. Kan harus main gamenya dulu sampai menang. Itu kan sama aja kerja keras. Kerja keras pala lo. Apalagi itu. Nggak mungkin ada game yang mau bayar tinggi cuma buat main beberapa menit. Pokoknya jangan percaya iklan yang bisa dapat duit secara instan deh. Lagian, lo emang gak kapok apa? Udah pernah ketipu sama iklan investasi yang ternyata bodong. Tapi ini beda Bray. Ini udah banyak testimoninya. Lihat deh tuh. Ada yang bilang bisa beli mobil. Ada yang udah liburan ke Eropa. Testimoni sebanyak ini masa nipu sih? Katro banget sih lo. Itu tuh namanya review bayaran alias buzzer. Dia pakai akun fiktif buat nipu orang-orang yang gampang ketipu kayak lo. Tapi apa lo nggak penasaran gimana caranya main game ini? Gue sih enggak. Ngeri kalau denger cerita orang-orang yang hidupnya hancur karena judol. Iya, makanya kalau nyalain TV tuh tonton berita. Jangan sinetron cinta suci mulu. Biar lo tahu kalau berapa banyak rumah tangga, karir, bahkan nyawa orang melayang cuma karena game yang kelihatannya sederhana itu. Muncul lagi nih iklan. Tapi kalau dilihat dari testimoninya, kok ini kayak meyakinkan ya. Bisa ada yang dapat jackpot sampai puluhan juta lagi. Ingat Bim, lo kemarin aja ketipu sama investasi bodong. Tapi ini beda sih. Ini kan game, cuma main-main doang. Coba deh, siapa tahu beneran bisa dapat duit. Kalau ketipu lagi gimana? Mana duit kiriman nyokap gue tinggal dikit. Harusnya kan gue tabung, bukan gue buang-buang. 50.000 doang bisa kali ah. Beli ayam geprek per 3 juga habis.
Mending gue coba deh. Kalau kalah ya udah, anggap aja bayar buat hiburan. Wih, jackpot cuy. Beneran nih. Anjay, gue bisa menang sampai 300.000. Padahal modal gue cuma 50.000. Tapi tunggu. Jangan-jangan penipuan nih. Terus duitnya nggak bisa diambil lagi. Coba gue tarik dulu deh 200.000. Wah, beneran bisa ditarik ke rekening. Berarti gak tipu-tipu nih aplikasi. Beneran bisa cuan. Cuma modal main beginian doang. Jadi testimoni orang-orang itu bener. Dimas aja sama Adam yang norak. Gak relate sama gaya hidup sekarang. Nih, buktinya ada. Aplikasi penghasil cuan kayak begini. Gas kita main lagi sampai rekening gue gendut. Jangan-jangan ini trik doang. Awal-awal dibikin menang biar gue ketagihan. Tapi kan duitnya beneran cair. Berarti aman dong. Mungkin hari ini gue lagi ditemenin sama Dewi Fortuner. Dewi Fortuna. Jadi gue gak boleh sia-siain nih kesempatan. Gue top up lagi 50.000 aja lagi. Gak usah gede-gede dulu. Wih, gampang banget cari cuan kayak begini. Yang kerja keras bertahun-tahun mah kalah sama game beginian. Bego banget, gak pada mau main game kayak begini. Padahal gacor abis dan beneran bisa kasih cuan. Kalau setiap hari gue begini terus mah bisa kayak mendadak gue. Bisa beli motor, beli rumah, beli mobil. Ya pokoknya mah bisa ngalahin Wan Sutri di warga Netlife deh. Sekali lagi deh. Habis itu baru gue tidur. Wah, gue kaya. Gue sultan. Woi Bim, dari mana lu dapet ini semua? Dari game yang lo anggap sesat itulah. Lihat nih sekarang. Gue kaya raya. Abis dapat super jackpot dari game itu. Ampun Bray. Ternyata kita yang salah dan lo yang bener. Ajarin kita dong Bray. Iya Bim, tolong ajarin kita lah. Biar bisa jadi sultan juga. Boleh aja, boleh. Tapi syaratnya kalian harus jadi budak gue. Saya bersedia Tuan Bimo. Gue juga. Kita akan ngikutin semua perintah lo deh. Gue adalah penguasa dunia ini. Gue yang paling hebat sekarang. Gue sultan. Gue kaya raya. Gue ini raja dari segala raja. Lah, kok gini? Ya elah, ternyata cuma mimpi. Suara apaan tuh? Astaga, pagi-pagi begini, masa ada suara orang nangis? Jangan-jangan,
setan. Tapi masa setan nangis kejer begitu? Bang Jali? Bang Jali kenapa? Sakit bang? Kalau sakit istirahat aja di rumah bang. Jangan dipaksain. Enggak Bim, saya nggak sakit. Saya baru aja dapat kabar dari kampung. Kalau kakak perempuan saya satu-satunya baru aja ditemukan meninggal dunia. Innalillahi. Meninggal? Kok bisa bang? Sakit apa emang? Bukan sakit sih Bim. Dia gantung diri di rumah. 2 anaknya juga ikut meninggal. Diracun sama ibunya sendiri. Ya Allah, kok tega banget? Kenapa bisa begitu bang? Dia ninggalin surat wasiat. Dia katanya udah gak sanggup menjalani hidup penuh tekanan. Suaminya kecanduan judi online. Tiap hari habis uangnya. Rumah tangga berantakan. Hutang numpuk. Dia jadi stres Bim. Dan memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama anak-anaknya. Astaga, gila, parah banget bang. Saya nggak nyangka sampai segitunya. Judi itu udah kayak sabu Bim. Sekali kamu ngerasain nikmatnya, kamu bakal kecanduan. Secara nggak langsung, udah nyeret semua orang di sekitar kamu. Bukan cuma diri sendiri yang hancur, tapi keluarga juga ikut remuk. Ya udah, Bang Jali yang sabar ya. Mending sekarang Bang Jali pulang aja ke kampung. Saya sih pengen banget Bim. Tapi kalau mau pulang ke kampung, mesti bawa istri sama anak-anak saya. Duit dari mana? Coba pinjem aja dulu bang sama Pak RW. Kali aja dia bisa bantu. Atau pakai uang gaji Bang Jali bulan ini. Malu lah kalau saya harus pinjam terus ke Pak RW. Uang gaji sama tabungan saya juga udah habis. Anak pertama saya juga kecanduan judol Bim. Utangnya udah numpuk di mana-mana. Udah gitu, saya yang harus nutupin. Jadi sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Segitunya ya bang? Iya, makanya kamu jangan pernah nyoba yang namanya judi. Sekali dicoba, rasanya sih manis, bikin penasaran. Tapi habis itu bakal susah lepasnya. Duit habis, harga diri hilang, keluarga rusak, dan kamu juga nggak akan pernah puas. Iya bang, saya ngerti. Saya pikir itu cuma buat hiburan doang. Tapi ternyata bisa bikin orang sampai segila itu ya. Bahkan sampai kehilangan nyawa. Ray, lu di mana? Beli sarapan aja lama banget. Udah kayak kukang lu. Cepetan, keburu telat nih kita ke sekolah. Iya. Tadi gua ada urusan dulu nih di jalan. Ini juga langsung OTW balik ke kontrakan. So sibuk banget sih lo. Pakai acara ada urusan. Cepet balik, atau gue tinggal nih. Bang, saya harus berangkat ke sekolah. Udah ditungguin sama teman saya. Bang Jali yang sabar ya. Iya, makasih ya Bim. Udah mau dengerin curhatan saya. Lah, pada kemana? Adam, Dimas. Masa iya udah pada berangkat sekolah? Terus nasib nasi uduknya gimana nih? Emang kampret tuh bocah 2. Udah gue yang disuruh beli sarapan. Gue juga yang ditinggal ke sekolah. Untung gurunya belum masuk. Bim, dari mana aja lo? Gue tungguin gak sampai-sampai.
Jadi gue sama Adam berangkat duluan deh. Daripada telat masuk sekolah. Sompret lo berdua. Udah setia kawan banget sih. Bukannya ditungguin dulu, malah jalan duluan. Daripada kita bertiga nggak selamat, mending lo yang gue korbanin. Sialan lu. Bray. Semalam lu berisik banget di ruang tamu. Nonton apaan sih? Sampai gua keganggu tidurnya. Paling dia sibuk nonton live cewek tobrut di Tok-Tok. Ya kan, Bim? Enggak lah. Enak aja. Gue tuh lagi main game baru yang seru abis. Game apaan tuh, Bim? Kasih tahu dong. Gue butuh game yang lebih menantang nih. Kasih tahu gak ya? Tapi kalau gue kasih tahu, gue pasti diceramahin abis nih sama Dimas. Ada. Cuma setelah gue coba mainin semalam, kayaknya nggak seru sih. Banyak iklannya. Gimana sih lo? Tadi kata lo seru abis. Main game sih boleh, Bray. Tapi jangan sampai kurang tidur. Itu muka lu jadi makin serem. Kayak ondel-ondel kena tipes lu. Wah. Terserah kalian deh. Pokoknya gue capek banget nih. Beneran lo nggak apa-apa, Bim? Lo kelihatannya kayak kurang sehat. Kalau sakit, mending ke UKS aja sana. Enggak kok, gue nggak sakit. Cuma kurang tidur aja kayaknya. Cuma main game doang sampai begadang. Main game apaan sih lu? Coba sini, gue lihat. Nggak boleh. Nanti lu lihat rahasia negara gue lagi. Rahasia negara. So iye banget lu. Game apaan sih? Penasaran banget gue. Loh, ini kan slot. Hah? Wah, gila sih lo, Bim. Gak belajar dari investasi bodong kemarin lo. Heran gue, suka banget cari penyakit. Padahal kasus korban judol udah banyak banget di berita. Masih aja lo coba-coba permainan haram kayak begini. Sorry, Bray. Sorry banget. Gue cuma penasaran doang kok. Ini juga bakalan gue hapus gamenya. Percuma lo hapus. Kalau nanti bakal diinstal lagi. Gak akan, Bray. Gue janji deh gak akan main game kayak gini lagi. Gue beneran nyesel. Apalagi tadi gue denger dari Bang Jali, satpam komplek kita, tentang kematian kakak perempuannya. Dan juga kehancuran keluarganya Bang Jali karena game ini. Ngeri banget gue. Lagian kenapa sih lo? Sering banget terjebak sama hal-hal yang berkaitan cuan instan. Butuh duit banget lo, Bray. Bilang aja sama gue. Gak gitu, Bray. Gue pengen punya duit banyak aja, biar bisa deketin cewek-cewek. Tapi gak gini juga lah, Bray. Cukup fokus belajar aja biar masa depan lo cerah. Kalau nanti karir lo bagus, cewek-cewek juga pada datang. Coba kalau orang tua lo tahu, apa mereka nggak makin sedih? Disekolahin, bukannya belajar malah main game yang gak bener. Masih banyak, Bray, anak-anak yang susah sekolah karena keterbatasan ekonomi. Lo harusnya bersyukur, karena orang tua lo masih mampu. Iya, gue juga udah kapok kok setelah denger cerita Bang Jali. Gue janji deh, gak akan nyentuh game haram itu lagi, Bray. Syukurlah kalau begitu. Terus, nasi uduk kita mana? Ya, udah gue makan. Semuanya. Buset, maruk juga lo jadi orang. Tumben, Bu Ati udah ada di kontrakan. Biasanya jam segini masih asik masak di rumahnya. Iya nih, jangan-jangan mau nagih uang kontrakan. Mana dompet lagi tipis banget. Santai aja. Kalau ditagih uang kontrakan, bilang aja belum ada duitnya. Terus,
Ya palingan juga diomelin doang. Kan kita juga udah biasa diomelin Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pulang? Bu Ati tumben Bu, ke kontrakan. Lagi mau ada perlu sama kita ya Bu? Iya nih. Yuk kita ngobrol di dalam aja. Bu Ati lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa sendiri? Iya dong. Ibu lagi seneng banget. Seneng kenapa Bu? Dapat rezeki nomplok. Betul banget tuh. Ibu baru aja dapat untung besar dari game. Wah, zaman sekarang dapat duit tuh gampang ya. Cuma modal pencet-pencet doang, untung banyak deh. Kok kayak ada yang aneh ya? Bu Ati main game apa sih? Iya nih, game yang lagi viral dan gacor banget ini. Loh, itu kan game judul Bu. Astagfirullah. Iya bener. Kok ibu bisa sih main game beginian? Loh, kalian kaget? Emangnya kenapa? Ada yang salah dari game Juju apa tadi tuh namanya? Judol Bu, judol. Yang berarti itu judi. Ini versi modernnya. Astagfirullah, yang benar kalian. Ibu nggak tahu kalau ini judi. Bu Mini teman ibu dari kamu sebelah itu bilang game ini bagus, bisa dapat duit. Dia sih nggak bilang kalau ini judi. Wah, jangan-jangan ibu ditipu tuh. Ah, masa? Padahal dia teman baik ibu loh. Mana ibu udah pakai uang tabungan buat main game ini? Kok ibu bisa sampai pakai uang tabungan buat main game beginian? Iya, soalnya nagih. Nagih banget malah. Sekali menang, rasanya seneng banget. Apalagi kemarin ibu top up 100.000 bisa menang 1 juta. Gimana nggak ketagihan? Tapi kalau udah tahu kalau ini judi mah ibu bakal berhenti deh dan hapus game ini. Takut dosa. Iya Bu, mendingan berhenti sekarang deh. Daripada nanti malah rugi besar. Kita bertiga kayak begini karena khawatir sama ibu. Jangan sampai ibu kenapa-kenapa gara-gara game ini. Selama ini Bu Wati udah banyak bantu kita. Jadi kita mau ngingetin Bu Wati supaya gak nyesel dan kehilangan banyak hal di kemudian hari. Tadi pagi aja Bang Jali cerita kalau kakak perempuannya meninggal gantung diri setelah membunuh anak-anaknya. Dia stres karena suaminya terjerumus judol. Gak pernah bisa berhenti dan gak pernah ngasih uang belanja. Saya juga pernah dengar cerita pengalaman temennya teman saya. Kalau hidupnya hancur karena judi online ini. Dia kehilangan semua hartanya. Rumahnya disita dan keluarganya berantakan. Karena ayahnya bangkrut setelah ketagihan judol. Ngeri banget ya. Iya Bu, pokoknya judol itu bahaya banget deh Bu. Kelihatannya sih sepele, cuma pencet-pencet doang. Tapi daya tariknya itu loh yang besar. Bahkan tanpa sadar udah menguras seluruh harta dan kebahagiaan kita. Makasih banyak ya kalian udah peduli sama ibu. Ibu janji bakal berhenti. Kalau dipikir-pikir kehilangan 5 juta juga udah banyak. Ibu ngumpulin nominal segitu sampai berapa bulan. Tapi hilangnya cuma dalam beberapa detik doang. Hanya karena ketagihan judul ini. Ya udah Bu, yang penting sekarang ibu udah mau berhenti total dari game ini. Kita bantu deh buat ibu lupa sama game ini. Gimana? Iya Bu. Gimana kalau kita nobar sinetron Cinta Suci? Sinetron mulu loh. Bosen tahu. Bu Wati bisa main badminton nggak? Yang ada saya langsung encok, Din. Gimana kalau main catur aja? Kebetulan ibu ada papan catur tuh di rumah. Boleh tuh Bu. Emang Bu Wati bisa main catur? Jangan salah dong. Dulu ibu ini juara antar kampung loh. Kompetisi catur Bu. Makan kerupuk sih.